Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juana Ravanaura Putri dengan NIM 2450501071111186. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya, yaitu yang berjudul Berpotensi Cemari Lingkungan. Dosen UB beri solusi pengolahan limbah kotoran sapi perah. Di sini ada beberapa lembaga yang berperan penting dalam kasus ini, yaitu diantaranya ada Universitas Brawijaya, Kelompok Tani Sumber Bumi Makmur, dan terakhir ada organisasi non-pemerintah. Nah, lembaga-lembaga ini sendiri memiliki beberapa fungsi penting, yaitu diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan, pengembangan teknologi, konsultasi pendampingan, dan terakhir adalah advokasi kebijakan. Untuk pendidikan dan pelatihan, Universitas Brawijaya ini berperan dalam memberikan pelatihan kepada para peternak mengenai pengelolaan limbah ini. Nah, hal ini dilakukan dengan cara program pendampingan yang melibatkan antara dosen dan mahasiswanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan limbah. Kemudian yang kedua adalah pengembangan teknologi, di mana lembaga ini juga berperan dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengelolaan limbah, seperti halnya metode pengomposan yang efisien. Selanjutnya adalah konsultasi dan pendampingan, yaitu di mana tim dosen dari UB ini memberikan konsultasi langsung kepada kelompok tani dengan cara-cara efektif dalam kepada kelompok tani dengan cara-cara efektif dalam mengelola kotoran ternak menjadi pupuk kompos sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan terakhir ada advokasi kebijakan, yaitu lembaga ini juga membantu dalam advokasi kebijakan terkait pengelolaan limbah peternakan. Selain itu juga memastikan bahwa peternak mematuhi peraturan yang ada mengenai fasilitas penanganan limbah. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan utama, kendala-kendala, regulasi, dan birokrasi, serta peran instansi pemerintah berdasarkan konteks berita yang saya ambil, yaitu saya ambil dari Times Indonesia yang merupakan sumber referensi dari kasus saya. Nah, adapun kebijakan utamanya, kebijakan utama yang relevan dalam konteks ini adalah yang pertama, yaitu pengelolaan limbah ramah lingkungan, di mana hal ini mendorong pengelolaan limbah peternakan secara berkelanjutan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, solusi yang diberikan oleh dosen UB ini seperti pemanfaatan limbah menjadi biogas atau pupuk organik itu sejalan dengan adanya kebijakan ini. Nah, adapun tujuan dari pengelolaan limbah ramah lingkungan ini sendiri adalah untuk mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara akibat limbah peternakan yang tidak terkelola dengan baik. Kemudian yang kedua, ada pengembangan energi terbarukan, di mana pemanfaatan limbah kotoran sapi untuk menghasilkan biogas ini sejalan dengan kebijakan nasional tentang pengembangan energi terbarukan dalam mendukung transisi energi hijau. Dan yang ketiga, ada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan peternak, di mana dengan memanfaatkan limbah menjadi produk bernilai ekonomi seperti halnya biogas ataupun pupuk, ini kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan peternak sekaligus sebagai bentuk untuk mengurangi biaya pengelolaan limbah. Nah, kemudian apa sih kendala-kendala yang ada? Nah, berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi dari kebijakan pengelolaan limbah. Yaitu yang pertama adalah kurangnya pemahaman serta edukasi. Nah, sebagian peternak mungkin belum memahami nih pentingnya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan cara memanfaatkan teknologi yang ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah biaya implementasi, di mana teknologi pengelolaan limbah seperti halnya biodigester itu membutuhkan biaya awal yang tidak semua peternak mampu untuk menanggungnya. Dan yang ketiga, ada keterbatasan infrastruktur, di mana tidak semua daerah memiliki infrastruktur pendukung untuk pengelolaan limbah, seperti akses ke teknologi atau fasilitas pengelolaan limbah kolektif. Dan yang keempat adalah kurangnya regulasi spesifik di tingkat lokal, di mana beberapa daerah mungkin belum memiliki kebijakan lokal yang jelas terkait pengelolaan limbah peternakan, sehingga hal ini menyebabkan sulitnya pengimplementasian dilakukan secara sistematis. Kemudian yang terakhir ada resistensi sosial, di mana peternak yang terbiasa dengan metode tradisional pengelolaan limbah mungkin enggan mengadopsi metode baru. Nah, selanjutnya adapun untuk regulasi dan birokrasi. Nah,
Di sini ada beberapa regulasi yang mendukung kebijakan pengelolaan limbah kotoran sapi. Di antaranya yaitu ada regulasi nasional, yaitu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana undang-undang ini sendiri mengatur pengelolaan limbah yang tidak mencemari lingkungan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001, yaitu tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yaitu PP ini atau Peraturan Pemerintah ini memberikan panduan teknis mengenai pengelolaan limbah termasuk limbah organik seperti kotoran sapi. Dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, yaitu tentang peternakan dan kesehatan hewan, di mana kedua undang-undang ini mengatur atau mendorong juga tentang pengelolaan limbah peternakan yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya ada regulasi daerah, yaitu peraturan daerah atau Perda yang spesifik untuk pengelolaan limbah peternakan di daerah tertentu. Contohnya Perda tentang pengelolaan lingkungan hidup atau pengelolaan sampah organik. Dan yang ketiga ada birokrasi yang terlibat. Nah, ini adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan dan masyarakat peternak sering menjadi tantangan, di mana proses perizinan dan pengadaan teknologi dapat menjadi lambat akibat birokrasi yang kompleks. Nah, untuk selanjutnya ada peran instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah ini sendiri memainkan peran penting nih dalam mendukung implementasi pengelolaan limbah ramah lingkungan. Di antaranya, pertama ada pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat ini berperan dalam membuat kebijakan nasional terkait pengelolaan limbah dan pengembangan energi terbarukan. Dan yang kedua, pemerintah pusat ini juga menyediakan dana atau insentif bagi daerah atau peternak yang mengadopsi teknologi pengelolaan limbah. Selanjutnya ada pemerintah daerah, yaitu mengatur kebijakan spesifik di tingkat lokal seperti pembuatan perda atau peraturan daerah tentang pengelolaan limbah peternakan. Kemudian memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada peternak tentang pentingnya pengelolaan limbah. Nah, adapun contoh dari implementasinya adalah fasilitas pengelolaan limbah kolektif di sentra peternakan. Kemudian ada lembaga selanjutnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Nah, adapun perannya KLHK ini adalah sebagai pengawas. Jadi dia mengawasi implementasi regulasi terkait pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan, dan memberikan panduan teknis terkait pengelolaan limbah peternakan. Kemudian selanjutnya ada Kementerian Pertanian, di mana Kementerian Pertanian ini mendukung peternak dengan menyediakan teknologi ramah lingkungan dan meningkatkan kapasitas peternak dalam pengelolaan limbah. Dan lembaga terakhir selanjutnya adalah universitas atau lembaga penelitian. Nah, dalam kasus ini lembaga pendidikannya atau universitasnya adalah Universitas Brawijaya itu sendiri, di mana Universitas Brawijaya ini berperan menjadi agen perubahan dengan memberikan solusi inovatif berbasis penelitian untuk pengelolaan limbah. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur perubahan yang terjadi. Nah, adapun unsur perubahan yang terjadi ini ada 3, yaitu ada teknologi dan inovasi, kemudian ada lingkungan hidup, dan yang terakhir ada perilaku masyarakat. Nah, untuk teknologi dan inovasi ini sendiri, yaitu dengan adanya teknologi baru atau solusi dari dosen UB untuk mengelola limbah kotoran sapi perah menjadi lebih ramah lingkungan, seperti halnya pemanfaatan limbah menjadi pupuk atau biogas. Kemudian yang kedua, lingkungan hidup. Nah, perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup ini mendorong pengurangan pencemaran lingkungan yang sebelumnya diakibatkan oleh pengelolaan limbah yang tidak tepat. Selanjutnya adalah perubahan pada perilaku masyarakat, di mana masyarakat peternak ini mulai beralih dari metode manual menjadi beralih ke metode pengelolaan limbah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ada saluran perubahan sosial atau lembaga yang dianggap penting oleh masyarakat. Dan di sini dalam kasus saya itu ada 3, yaitu ada lembaga pendidikan UB, ada Pemda atau pemerintah daerah, dan terakhir ada masyarakat peternak. Nah, dari UB itu dosen UB sebagai agen perubahan yang membawa inovasi berbasis penelitian untuk mengatasi masalah lingkungan. Sedangkan untuk Pemda atau pemerintah daerah, lembaga ini itu mendukung implementasi solusi ini melalui kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut.
Nah, yang ketiga ada masyarakat peternak, di mana masyarakat peternak ini berperan sebagai penerima manfaat yang mengadopsi metode baru pengelolaan limbah. Kemudian ada analisis mana yang mengalami perubahan lebih dulu. Jadi di sini ada hal-hal yang berubah, tapi mana sih yang lebih dulu gitu. Nah, yang pertama tuh ada teknologi dan pengetahuan. Nah, perubahan ini terjadi lebih dulu dengan hadirnya solusi dari dosen-dosen UB tadi. Nah, perubahan selanjutnya adalah sikap masyarakat, di mana setelah teknologi diperkenalkan atau di mana setelah teknologi diperkenalkan, maka sikap dan kesadaran peternak terhadap pengelolaan limbah mulai berubah karena mereka memahami manfaat dari solusi tersebut. Selanjutnya ada analisis aturan yang berubah dengan adanya perubahan sosial tadi, yaitu aturan-aturan yang berubah. Ada aturan pengelolaan lingkungan, di mana kebijakan terkait pengelolaan limbah peternakan mungkin akan diperketat atau diperbarui untuk mendorong metode yang ramah lingkungan. Yang kedua, aturan pendanaan dan dukungan, di mana pemerintah mungkin akan membuat kebijakan baru dan yang mendukung untuk penyediaan fasilitas atau insentif bagi peternak yang menerapkan teknologi pengelolaan limbah. Dan yang terakhir adalah aturan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada norma yang telah berubah, yaitu norma kebiasaan dan norma lingkungan hidup. Dan selanjutnya ada reintegrasi, sudah tercipta atau belum? Nah, jawabannya adalah sudah mulai tercipta, tetapi masih dalam tahap awal. Nah, adapun kondisinya adalah yang pertama, solusi yang diberikan dosen UB mendorong perubahan sikap peternak dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menjaga lingkungan. Nah, yang kedua, proses reintegrasi itu sendiri tercermin dari adopsi teknologi pengelolaan limbah yang lebih efektif. Nah, namun masih diperlukan dukungan lebih lanjut seperti adanya edukasi berkelanjutan dan kebijakan pemerintah untuk memastikan implementasi berjalan secara optimal. Dan yang terakhir adalah klasifikasi pada perubahan sosial. Di sini ada dua ya, perubahan sosial yang cepat atau revolusi dan perubahan yang lambat atau evolusi. Nah, adapun perubahan yang cepat atau revolusi ini dicerminkan dari perubahan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan limbah yang terjadi secara cepat setelah solusi diperkenalkan oleh dosen UB tadi. Dan yang kedua, itu penerapan teknologi dapat langsung diimplementasikan dengan hasil yang konkret dalam waktu relatif singkat. Sedangkan untuk perubahan lambatnya atau evolusinya adalah perubahan perilaku masyarakat itu sendiri dalam mengadopsi teknologi baru yang mungkin akan memakan waktu lebih lama karena perlu adanya sosialisasi, edukasi, dan dukungan infrastruktur dari pemerintah. Baik, cukup sekian pemaparan proyek akhir saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan saya ataupun informasi yang diberikan. Terima kasih banyak telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.